Halo semua, perkenalkan nama saya Beni Panatuan Siombing dari kelas 12 MIPA 1. Saya bersekolah di SMA Swasta Katolik Budi Murni 2 Medan. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah awal masa reformasi Indonesia tahun 1998. Sejarah awal masa reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan untuk mengubah suatu bentuk atau perilaku tatanan karena tatanan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak demokratis. Masa akhir Orde Baru. Yang pertama, krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997, permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 per US dollar terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund. Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Nilai tukar rupiah terus melemah pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan awal 1998, di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998 menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang ketujuh kalinya dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di berbagai kota, yaitu tuntunan penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme KKN, serta suksesi kepemimpinan nasional. Di tengah maraknya aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, pada tanggal 4 Mei 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Kebijakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan tuntutan yang berkembang saat itu. Dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis, Presiden Soeharto pada 9 Mei 1998 berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri konferensi G15. Di dalam pesawat menjelang keberangkatannya, Presiden Soeharto meminta masyarakat tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Yang kedua, tuntutan dan agenda reformasi.
Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu suksesi kepemimpinan nasional, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, pelaksanaan otonomi daerah, dan agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi di gedung DPR atau MPR. Mereka adalah Elang Mulya, Heri Ertanto, Hendriawan Lesmana, dan Afidin Royan. Pada tanggal 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas yang mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR atau DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya pada 18 Mei 1998, Ketua MPR atau DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat. Momentum Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR atau DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR atau MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan ke-7 mengundurkan diri. Presiden Soeharto akhirnya membacakan pernyataan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara, Jakarta. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Sejak saat itu, berakhirlah era Orde Baru dan memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi. Oke, sekian penjelasan singkat saya mengenai sejarah awal masa reformasi Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.